Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam menjengkelkan lihat altcoin. Ini udah BTC-nya bagus di up, tapi altcoin-nya yang kegencet. BTC dominance terus menguat ya, bener-bener. Tapi jangan putus asa, saya lihat baca komen ada yang putus asa, udah nggak semangat ya. Lihatlah, mudah-mudahan ini kita nggak tahu, memang kelihatan sih retail pada kantong kering ini, kasnya kosong ini. Ya kalau lihat di berita, kalau lihat dari perkiraan mereka di Amerika itu sekarang 80% itu penduduknya itu udah kelilit hutang dengan debt, ya, debt yang nggak bisa bayar lagi. Dulunya bisa ini kan, ya rata-rata mereka kan selalu apapun kredit card, utang-utang gini. Nah, sekarang nggak bisa nutup, nggak ada duit semua gitu. Makanya kelihatan altcoin gini-gini aja. Ini market bisa agak naik, masih juga sorong dari Asia gitu. Jadi ya kelihatan sih memang meme coin. Jadi uang-uang kecil yang masuk di meme coin, tapi meme coin kan ini jadi cepet tiang panjangnya gitu, ya kan, dan bisa lebih rame orang main gitu. Kalau koin-koin yang udah agak mahal sulit kelihatan ya. Setelah tahun ini, setelah bulan Maret ini sekali disetel udah. Atau satu skenario lagi saya curiga ya, si Batu Hitam and the Gang. Batu Hitam and the Gang memang sengaja neken altcoin. Altcoin nggak bisa gimana naik, cuma buat orang pesimis di kripto dengan banyaknya koin. Itu salah satu curiga skenarionya begitu ya. Jadi cuma dia naik turun yang dia sorong ya BTC, Ethereum gitu. Jadi kalau kita lihat ya, tadi daily nutup agak merah ya di 674 gitu. Baik. Hari ini udah Jumat ya, coba kita lihat hari ini. Ini market cap saya buat video posisi 2 triliun, 32 billion. Volume transaksi drop 6,5%, yaitu udah di 76 billion. Nah ini dia ngehek, makin menguat ya. BTC dominance-nya makin menguat di 57,8. Makanya altcoin mentrade digencet ya, dengan BTC dominance yang terus menguat. Fear and Greed agak turun balik di posisi netral 58, kemarin udah 61 masuk greed, ini mundur balik di posisi netral di 58%. Dan saya buat video posisi Bitcoin di 67.733, Ethereum 2.619, BNB drop balik di bawah 600 ya, di 594, Solana 152, XRP balik lagi 54. XRP kemarin sempat pas berita ini FOMC-nya belum masuk, terdelay ya, sempat naik dikit hijau ya, tapi terus di X diberitakan ini masih bisa ini tunda, dia punya ini sampai pertengahan 2025 masih ada kesempatan untuk ininya, appeal-nya walaupun form. Jadi market ya balik lagi gitu. Pada tergencet ini altcoin. Malah lebih terdiskon dia.
Tia yang agak-agak lawan arus ya. Jadi kalau kita lihat semalam anomali juga, emas gila. Gua semalam emas volatile juga, sempet drop di 2672. Di situ saya TP ya, ada cuan dikit, saya tinggalkan profit 30%. Saya pikir lihat kalau nanti ininya pas keluar data drop gimana. Nggak taunya habis keluar data nggak lama dia mantul kenceng lagi tiang hijau. Disikat lagi, profit saya hilang. Ya udah, saya pikir udahlah, yang penting saya aman udah ini kan, ya lihat nanti gimana lah besok pagi. Saya pikir kan tadi pagi lihat, buat ATH baru dia ya, buat ATH baru. Saya gatal tangan masuk di 2692, kena tendang bangke. Begitu test water udah kena tendang, penasaran, saya tungguin bisa ke berapa nih. Pas dia di ini 2712, saya short sekali lagi ya. Nih Jumat ini, Senin pagi udah dapat profit. Nah ini Jumat pagi udah kena tendang sekali ya, tendang sekali. Ini saya masuk yang kedua kali short di 2712 tadi. Mudah-mudahan malam ini bisa ambil balik yang ketendang, masih bisa profit lah. Buat ATH, kemarin buat ATH baru, pagi ini market Asia udah ATH baru. Jadi ini salah satu gambaran kalau lihat emas yang begini, ini kelihatan pelaku pasar itu fear sesuatu, jadi yang dikejar safe haven, aset safe haven, emas. Ya, karena emas lihat terus buat all time high gitu. Ya, sedangkan kalau kita lihat event semalam itu dolar menguat, harusnya gold itu harus turun ya. Mana ECB juga cut rate ya, data ekonomi dipoles very good sama mereka ya, tapi dolar nggak bisa gimana nguat, padahal udah dipoles tinggi sekali nih ya. Core retail salesnya yang diperkirakan turun 0,1 justru dipoles naik 0,5 yang sebelumnya 0,2 ya. Continuing jobless claim hijau juga ya. Terus Philadelphia Fed manufacture-nya ya, itu gila dipoles, yang sebelumnya 1,7 dia naik 4,2 aja. Kemarin saya bilang ini wah polesannya lumayan ini, nggak taunya lebih gila lagi, dipoles 10,3 ya, naik kenceng. Retail salesnya juga gitu, retail sales yang sebelumnya 0,1%, forecast estimasi 0,3, udah di atas estimasi lagi 0,4. Jadi dipoles hijau-hijau semua gitu. Tapi ya nggak gimana, crude oil inventory juga hijau gitu kan. Dolar harusnya menguat, tapi ternyata semalam nggak nguat gimana gitu ya. Justru ya gold yang terus menguat. Nah, kalau kita baca pergerakan market ya, emas yang terus naik-naik begini, itu kelihatan mereka jual barang dialihkan ke gold ya, safe haven. Berarti ada sesuatu yang mereka takutkan. Mereka alihkan dana mereka ke gold, alihkan duit mereka ke safe haven ya. BTC ikut sedikit, tapi kalau performnya belakangan ini justru gold yang udah beberapa kali buat new ATH gitu ya. Semalam ATH baru, pagi ini disorong lagi buat ATH baru lagi, udah jebol 27 kan, 2712. Jadi itu ketahuan market sebenarnya lebih mencondong ke fear, yang mereka ada ini yang naik, mereka sell ya kan, dana dialihkan ke gold gitu. Nah, ada yang tanya, kok gimana gold kapan turunnya?
Nah ini kita kondisi geopolitik nggak tahu, seharusnya biasanya kalau historinya cut rate itu gold ikut turun. Ini justru dia anomali, dia naik-naik terus. Nah itu faktanya market fear gitu. Mereka pada belanja gitu. Kapan turunnya ya? Kita lihat saatnya ya harusnya koreksi nanti. Kapan ya saya nggak tahu pasti. Cuma bandar yang tahu kapan nanti mau koreksinya. Yang penting kondisi saat ini kelihatan dia masih naik gitu. Dengan ya berbagai isu-isu lah ya kondisinya. Bisa juga di belakang layar itu minggu depan kan BRIC juga pertemuan. Bisa aja mereka orang-orang Cina, Rusia di belakang yang main ya. Pom-pomkan terus emas ini untuk against dollar, nekan ke dollar bisa juga gitu. Jadi, apa yang main di belakangnya kita nggak tahu, tapi ya lihatlah. Kalau Anda yang pengen belanja, ya, karena semalam ada kok tolong bahas emas, kenapa nggak turun naik terus gitu. Ya itu, harusnya dia ada koreksi turun kan, tapi belum gimana. Ya, nanti lihatlah, ini masih terus ATH, tapi ya harusnya nanti ada ini dropnya. Untuk hari Jumat hari ini nggak ada yang terlalu penting sih eventnya. Eventnya ya building permit, housing ini agak ngaruh ke dolar juga. Tapi ya market untuk kripto kondisi begini yang terus ini ya maunya dia tanggung naik sekali terus koreksi dulu. Kenapa? BTC dominance chartnya ini, aduh, harusnya udah mendekati untuk balik turun BTC dominance ini, ya atau setelannya mendekati nanti berapa hari lagi, kira-kira kurang dari 3 minggu udah election kan. Kita lihatlah apakah nanti di penghujung minggu-minggu terakhir bulan Oktober ini baru agak disorong, dihijaukan semua. Who knows, market ya. Kita yang penting masih optimis ya, masih belum ini. Atau ya kita lihatlah, mana tahu nanti menjelang akhir bulan Oktober ini 31 kan Halloween. Tahun lalu Halloween merah atau enggak ya, saya lupa. Kalau nggak salah mendekati Halloween hijau loh. Ya, biasanya setan-setan kasih ini sengaja dihijau-hijauin biar kalian ada duit ya, ada dapat duit, mereka party-party ya kan, Halloween mabuk-mabuk ya kan, drug ya kan. Ini setan bisa aja penghujung ini mendekati Halloween sengaja market semua disorong hijau-hijau, altcoin dihijauin juga kan biar ada duit buat dosa katanya. Di Halloween malam setan ya, peringati malam setan, nggak tahu setan-setan ini ya kan sengaja dia hijau-hijaukan, who knows ya. Kita lihatlah, coba nanti sabarlah, jangan patah semangat lah ya. Oke, jadi simple aja pembahasan di hari ini karena market nggak ada gimana. Saya untuk kripto kondisi ini sulit untuk mau scalping gitu ya, nggak gairah sih lihat ininya. Jadi saya cuma lihat saw ada rezeki nggak hari ini. Tadi udah kena tendang sekali. Ini masuk yang kedua kali di 2712. Mudah-mudahan malam ini ada rezeki ambil balik yang ketendang, tambah profit ya. Mudah-mudahan lah. Jadi begitu aja pembahasan di hari ini. Buat teman-teman muslim jangan lupa hari Jumat ya, sholat Jumatnya jangan ditinggal, ibadah jangan ditinggal, biar rezeki terbuka, biar lancar. Walaupun dimanapun orang bilang resesi, sulit ekonomi, tapi ya namanya kau minta rezeki sama Tuhan, kalau Tuhan bukakan pintu rezeki ya ada aja, dari mana aja pasti ngalir gitu. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.